Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Pratiwi dengan NPM 200-20654. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang contoh skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Bumdesma Anyar Abadi, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandreng, Kabupaten Asahan. Di video ini saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua tentang landasan teori, dan bab terakhir yaitu bab ketiga tentang metode penelitian. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama itu dalam pendahuluan adalah latar belakang saya memilih judul tersebut. Peran akuntansi sebagai alat bantu dalam menjelaskan informasi mengenai transaksi keuangan sangat penting. Akuntansi memberikan informasi mengenai gambaran keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi. Akuntansi merupakan bagian dari suatu sistem yang menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Desa merupakan unit terkecil yang juga sangat membutuhkan alat bantu akuntansi dalam menyejahterakan masyarakatnya. Salah satu usaha desa yang sangat memerlukan alat bantu akuntansi adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes pada pasal 1 ayat 4 yang berbunyi, Badan Usaha Milik Desa atau disebut juga BUMDes adalah suatu usaha yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes dibentuk untuk meningkatkan pendapatan desa dengan membentuk beberapa unit usaha yang berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Bumdesma atau Badan Usaha Milik Desa Bersama Anyar Abadi berdiri pada tanggal 7 Juni 2023 yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandreng, Kabupaten Asahan, yang berdirinya atas program pemerintah Kabupaten Asahan. Bumdesma Anyar Abadi bergerak di bidang simpan pinjam yang disebut juga dengan pinjaman kredit usaha dan SPP atau simpan pinjam perempuan, dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 1% per bulannya. Dana modal usaha Bumdesma Anyar Abadi berasal dari APBN yang dihibahkan kepada pemerintah daerah yang berjumlah 335 juta. Pada laporan keuangan Bumdesma Anyar Abadi hanya terdapat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi saja, dan belum adanya laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua itu dalam pendahuluan bab 1 ada identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama ada tidak adanya laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas di dalam penyusunan laporan keuangan Bumdesma Anyar Abadi. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang ketiga, keterbatasan dana yang diterima oleh Bumdesma Anyar Abadi sehingga rencana yang disusun untuk membuat usaha lain tidak terrealisasikan dengan baik. Yang kedua itu ada batasan masalah. Pada penelitian ini difokuskan kepada tidak adanya laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan Bumdesma Anyar Abadi, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandreng, Kabupaten Asahan. Yang kedua ada laporan keuangan yang ada pada Bumdesma Anyar Abadi menjadi objek yang difokuskan kepada penelitian ini. Terus yang ketiga itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah penerapan akuntansi keuangan pada Bumdesma Anyar Abadi telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima secara umum. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian akuntansi pada Bumdesma Anyar Abadi, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandreng, Kabupaten Asahan dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
Manfaat penelitian itu yang pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan pengetahuan dalam hal penerapan akuntansi dalam pengukuran, penelitian, dan penyajian laporan keuangan BUMDes. Yang kedua, bagi BUMDes Maanyar Abadi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan ke depannya untuk menerapkan akuntansi serta dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes. Yang ketiga, bagi peneliti yang lain dapat dijadikan referensi untuk meneliti hal yang sama pada masa yang akan datang. Sekarang saya akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu landasan teori. Dalam landasan teori yang pertama ada uraian teori. Dapat kalian pause video dan membacanya pada slide yang saya tampilkan. Karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak dapat membacanya, tidak bisa membacanya. Yang kedua itu ada penelitian terdahulu. Dalam penelitian saya menggunakan dua penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Dian Saputra tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes X, Kecamatan Kalayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kedua itu saya menggunakan Novi Gusrianti tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada BUMDes Al-Kausar, Desa Kampung Baru, Kecamatan Santajoyo Raya, Kabupaten Kunsiang. Yang ketiga itu ada kerangka konseptual dan hipotesis. Kerangka konseptual dalam penelitian saya menggunakan dua variabel, yaitu penerapan akuntansi keuangan sebagai variabel X dan BUMDes Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan sebagai variabel Y. Berdasarkan kerangka konseptual, latar belakang masalah, tujuan masalah, dan dihubungkannya dengan teori yang telah ada, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut. Patut diduga bahwa penerapan akuntansi keuangan pada BUMDes Maanyar Abadi Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bab yang ketiga, bab terakhir, yaitu metode penelitian. Bella, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, dan sampel penelitian. Yang pertama saya akan menjelaskan pendekatan penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDes Maanyar Abadi, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 5 Oktober sampai tanggal 24 Oktober tahun 2023. Adapun jadwal penelitian yaitu dari hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 2 sore di kantor BUMDes Maanyar Abadi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2022 yang ada di BUMDes Maanyar Abadi, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan yang berjumlah 7 laporan keuangan. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan BUMDes Maanyar Abadi, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2018 sampai 2022. Yang terakhir saya akan menjelaskan jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama itu ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai narasumber, yaitu salah satu pengurus BUMDesma tersebut yang bekerja sebagai bendahara mengenai informasi kegiatan usaha, sejarah berdiri dan perkembangan BUMDes, sistem pencatatan yang dilakukan dalam BUMDes, kebijakan di bidang operasional, akuntansi, dan keuangan. Peneliti memperoleh sumber data dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDes Maanyar Abadi, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, dengan mengumpulkan data yang telah disusun oleh BUMDes
dalam bentuk yang sudah jadi seperti struktur organisasi, neraca, dan laporan laba rugi. Terus ada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3, yaitu wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Dan yang terakhir itu ada teknik analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam menganalisa data mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari Bumdesma Anyar Abadi, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, dengan menelaah dan membandingkan dengan berbagai macam teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan pemecahan pokok permasalahan, dan kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Itu tadi presentasi dari hasil tugas saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada suara-suara yang mengganggu di belakang saya juga mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.